Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya yaitu salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim, yang mana dengan kita hadir di majelis ilmu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan permudah jalan ke surga. Karena kita dengan hadir di majelis ilmu semakin tahu mana perintah Allah, semakin tahu mana larangan Allah, tahu perintah Allah kemudian kita kerjakan, tahu larangan Allah kita jauhi, dan semakin paham tentang agama, perkara yang dicintai Allah sehingga kita kerjakan, mana yang dibenci Allah sehingga kita jauhi. Demikian pula dengan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim membantu kita untuk istiqomah di atas agama Allah, ya. Karena di dalamnya disampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memuat targhib dan tarhib, dorongan untuk kita tetap menempuh jalan yang mengantarkan kita kepada yang diridhoi Allah, ya. Dan terdapat peringatan agar kita menjauhi jalan-jalan yang malah mengantarkan kita kepada kemurkaannya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan malam Ahad ini, kalau biasanya kita bahas fikih, untuk sementara saya coba yakni mengkaji tafsir terlebih dahulu, yakni supaya banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita coba untuk pahami, ya, supaya kita bertambah pengetahuan kita terkait dengan maksud atau tafsir dari Al-Quranul Karim, yang mana kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai huda, petunjuk, ya, linnas, kepada manusia secara keseluruhan, ya, agar mereka tidak tersesat, agar mereka mendapatkan petunjuk, agar mereka mendapatkan bimbingan, memperoleh kebahagiaan, dan huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yakni Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada orang-orang yang bertakwa karena merekalah yang mau menjadikan Al-Qur'an sebagai huda, petunjuk dalam hidup mereka. Dan bagaimana kita dapat menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman kita kalau kita tidak memahami, ya, kalau kita tidak memahami kandungannya, ya. Ibarat kita dikasih sebuah buku petunjuk, ya. Nggak usah jauh-jauh, terkadang kita beli barang elektronik misalnya, kemudian di kardusnya misalnya, ya, terdapat buku panduan penggunaannya, tapi misalnya bahasanya bukan bahasa kita, ya, bahasa tergantung ini dari mana barang tersebut. Dari Cina, bahasanya Cina, ya, atau dari mana misalnya berbahasa Inggris, ya, tentu kita nggak dapat mempergunakan barang tersebut dengan
sebaik-baiknya, ya. Kalau kita tidak memahami aturan petunjuk yang ada di buku panduan tersebut, ya. Karena bahasanya bukan bahasa kita, ya. Dan kita nggak dapat mengikuti petunjuk yang tertera di sana. Ya, demikian pula Al-Qur'anul Karim Allah turunkan sebagai petunjuk, ya, sebagai apa namanya pedoman hidup bagaimana kita dapat mengamalkan isi atau kandungannya kalau kita tidak memahami, ya, tidak memahami isinya, ya, bagaimana kita akan mengamalkan. Maka di sini saya coba yakni sementara ya sampaikan tafsir. Kalau kemarin kita mempelajari tafsir isti'adzah, maka sekarang kita masuk mengenal surah Al-Fatihah. Baru nanti kita akan masuk ayat per ayatnya, dan nanti insya Allah kita masuk ke apa namanya tafsir juz amma, ya, karena di antara sekian surah yang paling sering dibaca adalah surah-surah yang ada di juz amma. Maka agar membantu kita bisa lebih khusyuk, fokus memperhatikan apa yang kita baca, di antara caranya adalah kita memahami ayat yang biasa kita baca. Seperti surah Al-Fatihah, demikian pula surah-surah yang biasa kita baca, terutama surah-surah yang ada di juz amma. Ya, dengan kita paham, sehingga kita bisa mentadaburi, menghayati, dan kita lebih hadir hati kita, sehingga dengan begitu kita bisa khusyuk dalam sholat. Yang mana khusyuk merupakan ruhnya sholat. Kalau mau mendapatkan pahala yang besar dari sholat kita, maka tingkatkan kekhusyuan. Tingkatkan kekhusyuan kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari sholat kita. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, Innar rajul la yansarif min salatihi wa ma kutiba lahu ya illa usyruha tusu'uha tumunuha subu'uha sudusuha kumusuha rubu'uha tulusuha au nisfuha. Bahwa seseorang ketika selesai sholat, ya, itu mendapatkan pahala, ada yang 1/10, ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, ya, atau ada yang separuhnya. Ulama menerangkan bahwa ini dipengaruhi oleh kekhusyuan. Semakin tinggi perhatian dia terhadap sholatnya, maka semakin besar pahala yang dia peroleh. Ya, maka supaya kita semakin bertambah kekhusyuan kita, pahami apa yang kita baca. Khusyuk itu karena sebagai ruhnya sholat, seakan sebagai bahan bakar. Kalau ingin besar apinya, ya maka diperbanyak bahan bakarnya. Seakan-akan seperti itu. Baik, sekarang kita mungkin nanti insya Allah kita akan bahas juga ya masalah fiqih. Ya, cuma sementara kita kejar dulu tafsir Al-Fatihah, baru nanti juz amma, baru kemudian nanti kita juga apa namanya mempelajari fikih juga, insya Allah. Ya, sementara pengenalan tentang surah Al-Fatihah, ya, sudah apa namanya disebutkan di Al-Quran terjemah, ya, biasanya disebutkan pengantar. Ya, pengantarnya ada yang panjang, ada yang pendek. Ya. Ada apa namanya kalau terjemah Al-Quran yang dulu atau mungkin yang sekarang juga terbitan Departemen Agama, ya, atau yang kemudian dicetak juga di Saudi, ya, yang merujuk kepada terjemahan para penerjemah Indonesia, ya, disebutkan pengantar agak panjang, ya, kemudian di bawahnya juga ada catatan kaki juga agak banyak, ya, itu sudah mengarah kepada tafsir sebenarnya, terjemah tafsiriyah, ya, sudah bagus gitu ya, sudah disebutkan penjelasan, ya, ada yang singkat, ada yang panjang, maka di sini saya akan sampaikan pengantar surah Al-Fatihah.
ya, pengantarnya. Baik. Surah Al-Fatihah ini diturunkan di Makkah, ya. Diturunkan di Makkah atau sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Terdiri dari 7 ayat dengan kesepakatan para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anil 'azim." Sungguh kami telah memberikan kepada engkau 7 ayat, ya, sab'an minal mathani, yang berulang-ulang. Ya, sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim, dan Al-Qur'anul 'azim, Al-Qur'an yang agung. Apa maksud 7 ayat yang berulang ini? Pertama, 7 karena jumlah ayatnya 7. Berulang-ulang karena diulang-ulang dalam setiap sholat, di setiap rokaat. Ya. Kalau jumlah ayatnya 7, ya, tapi kenapa kok sebagian ada yang memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, bahkan banyak? Maka saya akan sampaikan sedikit di sini bahwa para ulama semua sepakat bahwa ayatnya 7, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang ayat yang pertamanya. Tentang ayat yang pertamanya. Apakah basmalah, yakni bagian dari surah Al-Fatihah, ataukah basmalah, ya, ayat tersendiri tidak termasuk dengan Al-Fatihah, dan bahwa ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Basmalah bukan sebagai ayat yang pertama, ini khilaf yang mu'tabar, yang diakui oleh para ulama, ya, dari zaman ke zaman, bahkan dari zaman sahabat sampai sekarang, mereka mengakui terkait dengan adanya khilaf di kalangan para ulama terkait ayat yang pertama surah Al-Fatihah ini, apakah basmalah atau Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, masing-masing ada dalilnya. Ya. Kalau ayat yang pertama adalah basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, maka ayat yang ketujuh sangat panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga sebagian ulama, ya, membacanya tanpa dipisah. Ya, tanpa dipisah, sehingga cara membacanya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung tanpa berhenti di Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau berhenti di sini seakan padahal nggak ada sebab untuk berhenti di situ. Ya. Karena masih kaitan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Di samping aturannya dalam ibtida, waqaf dan ibtida itu tidak dengan harokat kasrah, ghairi. Ya. Oh, kenapa banyak orang berhenti di situ? Ya. Ini bisa karena melihat sebagian qari yang membaca dengan memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana ayat yang ke-6-nya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baru kemudian memulai ayat yang ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bisa jadi mereka ngelihat ke sini, ya, sehingga mereka berhenti. Padahal sebenarnya di situ tidak ada semacam tanda wakaf untuk berhenti. Dan aturannya dalam qiraat standar kita, ya, biriwayati Hafsin an Asim, adalah lanjut. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya, aturannya seperti itu. Maka kalau wakaf berarti dia mengikuti pendapat yang ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan masing-masing ada dalilnya. Ya. Kalau yang ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat yang ke-6 adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sehingga berhenti. Sedangkan ayat yang ke-7 adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya. Nah, ini
konsekuensinya. Kalau kita berpendapat ayat yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi kalau kita berpendapat bahwa ayat yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim, maka ayat yang ketujuh panjang, sehingga jangan diwakafkan. Lanjut terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Itu aturannya seperti itu. Ya. Baik. Nah, ini cuma semua sepakat ayatnya 7 berdasarkan tadi di surah Al-Hijr, ya. Dan surah Al-Fatihah ini ya diturunkan setelah surah Al-Muddatsir. Ya, diturunkan setelah surah Al-Muddatsir. Pertama surah Al-Alaq, dengan turun surah Al-Alaq maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Kemudian surah Al-Muddatsir, jadilah beliau rasul dengan kalimat kum fa'anzir. Bangun dan berilah peringatan, berarti menyampaikan. Nah, kemudian ya surah Al-Fatihah, ya. Surah ini ya memiliki beberapa nama ya, yang biasa kita kenal, yaitu Al-Fatihah, artinya pembuka, ya. Karena Al-Qur'anul Karim ya dibuka atau diawali dengan surah Al-Fatihah meskipun bukan sebagai surah yang pertama diturunkan. Tapi karena penempatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tartib pengurutan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam menempatkan Al-Fatihah di bagian yang pertama. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawali kitabnya dengan surah ini karena sebagaimana namanya juga adalah Ummu Al-Quran atau Ummul Kitab. Induk Al-Quran atau induk kitab Al-Quran. Karena arti induk adalah tempat kembali yang mana materi-materi, tema-tema, pembahasan-pembahasan yang ada di surah-surah yang ada setelah surah Al-Fatihah dimuat secara garis besar oleh surah Al-Fatihah. Pembahasan akidah ada di surah Al-Fatihah. Pembahasan ibadah ada di surah Al-Fatihah. Pembahasan adab dan akhlak ada di surah Al-Fatihah. Ya, tentang orang-orang terdahulu secara umum juga disebutkan. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya itu juga ada di surah Al-Fatihah. Ya. Sehingga disebutlah dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah menyimpan ilmu-ilmu yang ada dalam kitab-kitab terdahulu ada dalam Al-Quran, dimuat. Kemudian Allah menyimpan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran di surah Mufassalat, surah-surah yang pendek. Dan dia menyimpan ilmu-ilmu yang ada di surah Mufassalat dalam surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, barang siapa yang mengetahui tafsirnya, kata Al-Hasan Al-Basri, maka dia seperti mengetahui tafsir semua kitab-kitab yang diturunkan. Ya, makanya penting kita memahami secara rinci tafsir surah Al-Fatihah. Mungkin saya pernah menyampaikan cuma secara garis besar. Tapi sekarang insya Allah kita coba menggali. Ya. Meskipun kita coba menggali, mengkaji, tetap saja kita baru sedikit mempelajari dari samudra surah Al-Fatihah. Karena cakupannya yang begitu dalam. Ya. Menurut Az-Zamakhsyari, ya, mencakupnya isi surah Al-Fatihah terhadap semua ilmu yang ada dalam Al-Quran, ya, adalah karena di dalam surah Al-Fatihah memuat pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai baginya. Ya, terdapat peribadatan kepadanya, iyyaka na'budu, terdapat perintah dan larangan, serta terdapat janji dan ancaman. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran tidak lepas dari pembahasan ini. Menurut Az-Zamakhsyari. Ya. Oleh karena itu, semua isi Al-Quran merupakan penjelasan lebih lanjut terhadap masalah yang disebutkan
secara garis besar oleh surah Al-Fatihah. Jadi penjelasan Al-Fatihah itu dijabarkan oleh surah-surah dan ayat-ayat setelah Al-Fatihah. Gitu ya. Ada juga yang berpendapat bahwa disebut Ummul Kitab, ya, bukan itu maksudnya. Menurut Imam Bukhari, maksud Ummul Kitab adalah karena ditulis pada bagian pertama atau terdepan dalam mushaf Al-Quran. Dan sebagai surah yang pertama dibaca dalam sholat. Sehingga disebut dengan Ummu Al-Kitab. Ini pendapat Imam Bukhari di bagian awal kitab tafsirnya. Maksudnya kitab tafsir di kitab sahihnya. Gitu ya. Jadi disebut Ummul Kitab menurut Imam Bukhari karena diletakkan di urutan pertama dalam mushaf dan yang pertama dibaca dalam sholat. Sehingga disebut Ummul Kitab. Meskipun ada ulama yang berpendapat Ummul Kitab, Ummul Quran maksudnya adalah karena menjadi induk yang masalah-masalah, tema-tema, pembahasan-pembahasan yang ada di surah-surah setelah Al-Fatihah dimuat oleh surah Al-Fatihah. Gitu ya. Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah, surah Al-Fatihah adalah pembuka kitab. Ya. Induk Al-Quran. Pembuka tadi ya, induk Al-Quran, Ummul Quran. As-Sab'ul Matani, 7 ayat yang berulang-ulang. Nanti akan diterangkan, atau mungkin saya pertegas kembali, kenapa kalau As-Sab'u 7, karena jumlahnya 7. Dan kenapa Masani diulang-ulang, karena diulang dalam sholat, dan di setiap rakaat dan menjadi rukun yang harus kita baca ya baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah ya. Nah, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca surah Al-Fatihah? Kenapa kok enggak surah yang lain? Ya. Kira-kira apa hikmahnya? Mungkin pernah ingat apa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh membaca surah Al-Fatihah ya? Dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa enggak surah yang lain? Mungkin yang pendek, misalnya di akhir-akhir surah Al-Quran, seperti surah At-Takatsur atau surah Al-Humazah atau atau misalnya surah Al-A'la. Ya, kenapa kok Al-Fatihah lagi yang dibaca? Ada yang tahu mungkin? Ingat mungkin pernah mungkin saya sampaikan apa hikmahnya? Kenapa kok yang diulang, yang diperintahkan terus surah Al-Fatihah? Mungkin ada yang ingat? Itu bisa juga diantaranya. Ya. Tetapi yang mungkin lebih jelasnya di antara hikmahnya adalah karena dengan diulang-ulangnya surah ini dalam setiap sholat ya, dalam setiap rakaat adalah agar nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini senantiasa kita ingat ya, teringat terngiang-ngiang dalam benak kita. Kita dulu ketika kecil ada kegiatan pramuka misalnya. Setiap kali mau memulai kegiatan tersebut kita diminta membaca janji-janji dasa dharma atau apa dalam pramuka. Faedahnya apa? Supaya diingat oleh anggota pramuka dia punya kewajiban dan tugas seperti yang tertera di buku itu, buku saku itu. Itu gambarnya seperti itu. Maka saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita membaca surah Al-Fatihah di setiap sholat, di setiap rakaat adalah agar nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini senantiasa kita ingat. Ya, terngiang-ngiang dalam benak kita karena di dalamnya memuat pedoman hidup kita. Di dalamnya kita dikenalkan dengan Rob kita. Ya. Di mana sebelumnya manusia nggak kenal Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut ya. Nggak karena mereka nggak kenal Allah Subhanahu wa taala atau yang berhak disembah sehingga manusia ya ngasal dalam menyembah. Demikian pula di dalam surah Al-Fatihah juga diterangkan kepada kita tujuan dari kita hidup di dunia ini.
untuk beribadah. Juga diterangkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan dunia ini. Ini kan secara umum ya, meskipun rinciannya banyak. Ya, diterangkan, diperkenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala Rob kita. Ya, jadi kita punya prinsip. Ya. Kemudian juga diterangkan tujuan kita bahwa hidup di dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang, bukan hanya untuk makan, minum, memuaskan nafsu, tapi untuk beribadah. Juga diterangkan jalan mana yang harus kita tempuh dalam hidup di dunia ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dan seterusnya. Maka supaya kita senantiasa ingat dan jangan menyimpang dari jalan tujuan hidup kita ini, ya, terus kita baca surah Al-Fatihah. Demikian pula Al-Fatihah kata Imam Ibnul Qayyim obat penawar yang sempurna. Dan itu telah beliau praktekkan saat beliau di Mekah, beliau sakit, beliau berusaha mencari tabib yang bisa ngobati ya penyakit beliau, nggak ketemu, akhirnya beliau ruqyah sendiri. Dengan apa? Dengan surah Al-Fatihah, dan ternyata sembuh. Ya. Dan memang secara umum Al-Qur'anul Karim syifa ulin nas, syifa lima fis sudur. Ya, di dalamnya terdapat syifa, penyembuh. Ya. Obat yang bermanfaat dan ruqyah yang sempurna, ya, ruqyah yang sempurna. Jadi di antara bacaan ruqyah ya Al-Fatihah. Cuma caranya langsung di hadapan. Tidak dari kejauhan ketika ada yang sedang sakit, ya, ayo kita sama-sama misalnya membacakan untuk fulan yang sedang berbaring di rumah sakit Al-Fatihah misalnya. Enggak seperti itu. Ya, bahkan langsung di hadapan. Ya, langsung di hadapan orang yang sakit. Sebagaimana praktek sahabat. Ya, ketika sebagian sahabat radhiyallahu anhum mereka singgah di satu qabilah suku. Kemudian mereka minta dijamu, kemudian qabilah tersebut nggak mau menjamu para sahabat. Ya. Allah takdirkan kepala sukunya terkena sengatan, entah kalajengking atau ular, dan nggak bisa bangun ketika itu. Ya. Kemudian mereka pun mendatangi para sahabat. Hal minkum raqaq, kata mereka. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Ya, kata mereka, kepala suku kami sedang ludigok, terkena sengatan. Ya, maka sebagian mereka mengatakan, bagaimana kami akan ruqyah? Kalian tadi nggak mau menjamu kami, sampai kalian mau memberikan sesuatu kepada kami. Akhirnya, baik, kami akan siapkan untuk kalian sekawanan kambing, kayak gitu ya. Maka akhirnya seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri mendatangi kepala suku tersebut. Kemudian beliau membacakan surah Al-Fatihah, dan dengan seketika kepala suku ini pun langsung sembuh. Ya, ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah sebagai ruqyah. Ya, sebagai ruqyah. Kemudian ketika telah sembuh, ya, Abu Sa'id Al-Khudri, seorang yang Masya Allah ya, istilahnya yang namanya sahabat ya, kesolehannya sudah luar biasa ya, kewaraannya, dia nggak mau nerima. Tunggu dulu, kita tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh nggak kita nerima pemberian ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyatakan ya istilahnya boleh. Ya, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitaballah. Yang berhak kalian dapatkan upah terhadapnya adalah kitabullah. Maka silahkan diambil, wadribu li minha sahma, dan berikan bagian juga untukku. Boleh, nggak apa-apa menerima upah dari meruqyah ketika itu. Ya. Nah, kita lihat di sini para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka meruqyah, orang yang diruqyah langsung sembuh. Ya, tapi kenapa kok kalau kita yang ruqyah kadang kurang mempan, nggak sembuh? Ya, ada orang yang sakit atau orang yang terkena kemasukan jin, kesurupan, kita ruqyah kok nggak sembuh-sembuh. Maksudnya lama gitu ya. Padahal yang kita bacakan sama. Kira-kira jawabnya gimana, Pak? Kalau seperti ini. Kok kalau mereka membaca ya, sampai sekali baca Al-Fatihah langsung sembuh. Sedangkan kita kadang-kadang berkali-kali baca ini, baca itu, kok
enggak mempan-mempan, enggak keluar jinnya misalnya. Kira-kira kenapa tuh? Ada yang tahu mungkin, Pak? Hampir mendekati. Hampir mendekati. Iya, hampir mendekati. Iya. Ya, jadi begini, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum karena keimanan dan kesolehan mereka dan ketakwaan mereka. Ya. Sehingga pengaruhnya ketika mereka membacakan, ya, itu dahsyat. Jadi tergantung keadaan seorang. Semakin seorang takwanya tinggi, kesolehannya, keimanannya, itu punya pengaruh dahsyat. Perumpamaannya, ya, kita tahu untuk mengalahkan musuh, ya, kita ya misalnya dengan pedang atau dengan apa namanya senjata lainnya, ya, kita misalnya punya senjata yang luar biasa, ya, pedangnya sangat tajam, kemudian senjata kita pun senjata yang sangat sangat apa namanya bagus sekali. Tapi kalau yang menggunakannya lemah, nggak pandai menggunakan, kira-kira pengaruh pengaruh nggak? Maksudnya kepada lawan, lemes ya ketika menggunakan pedang, ya kurang lihai. Yang ada dianya malah kalah, gitu. Berarti ini Al-Quran sudah luar biasa. Ya ibarat pedang yang sangat tajam, ya senjata yang sangat ampuh, tapi kalau yang menggunakan kurang bisa menggunakan, ya makanya ya kurang efektif. Maksudnya nggak pengaruh gitu. Berarti memang harusnya kita betul-betul apa namanya pandai menggunakan. Nah, dan itu ya kalau di apa kalau Al-Qur'anul Karim kita betul-betul mengamalkan isi Al-Qur'an sehingga punya pengaruh. Ketika kita membacakan ya ada pengaruhnya yang cepat. Ya, Imam Ahmad misalnya. Ketika ada seorang yang kemasukan membacakan langsung keluar cepat. Ya karena beliau seorang yang sangat takwa. Ya. Nah itu apa namanya kenapa kok kalau mereka cepat kita lama ya karena kekurang solehan kita mungkin ya kekurang takwaan kita ya padahal kalau senjata sudah luar biasa Al-Qur'anul Karim ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim juga merupakan kunci kecukupan, kunci keberuntungan, penjaga kekuatan serta penolak kegelisahan, kegundahan, ketakutan dan kesedihan bagi orang yang mengetahui kadar kedudukannya dan memberikan haknya. Kata Imam Ibnu Qayyim tentang keistimewaan Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah juga memuat pokok-pokok agama, usul dan cabangnya. Furu'. Ya, agama kan terdiri dari ini. Ada yang masalah usul pokok dan ada yang masalah furu' cabang. Masalah pokok seperti akidah, ibadah, ya. Cabang ya apa namanya? Adab akhlak. Ya, itu termasuk juga yakni contoh cabang, ya. Kemudian nama lain surah Al-Fatihah. Kalau tadi yang pertama Al-Fatihah, ini ditunjukkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Nama lainnya adalah tadi Ummul Quran, Ummul Kitab dan As-Sab'ul Matani, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Alhamdulillahi Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Matani. Alhamdulillah adalah Ummul Quran, induk Al-Quran, induk kitab, dan As-Sab'ul Matani, 7 ayat yang berulang-ulang. Nama lainnya juga adalah Alhamdu dan As-Salah. Nama lainnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata di sini, yakni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidaj. Hiya khidaj ghairu tamam. Barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran di dalamnya, maka kurang-kurang tidak sempurna. Kultu, ya kata tabi'in. Aku bertanya, wajah Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, ini ahyanan aku nuara al-imam. Saya terkadang berada di belakang imam. Apa yang saya lakukan? Ini ada khilaf di kalangan ulama. Menurut Abu Hurairah tetap baca. Faqro'a fi nafsik, tetap baca. Ya, fi nafsik, cuma dalam hati.
Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat, maksudnya adalah Al-Fatihah. Baini wa baina 'abdi, antara aku dengan hambaku, nisfain, dua bagian. Fa nisfu hali wa nisfu hali 'abdi. Separuhnya buat aku dan separuhnya lagi buat hambaku. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu ada hak Allah, ada hak hamba, adil. Ya. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Yaqra'ul abdu fayaqul, saat seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini dijadikan hadis ini oleh sebagian ulama bahwa surah Al-Fatihah diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Karena hadisnya berbunyi juga begini. Saat seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Fayaqulu ar-Rahmanur Rahim. Ya, saat seorang hamba mengucapkan ar-Rahmanur Rahim, Allah berfirman, atsna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ya. Maliki yaumiddin, saat seorang hamba mengucapkan Maliki yaumiddin, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Wa hadzali, inilah bagian untukku, wa baini wa baina abdi, dan antara hambaku. Ya. Dan seterusnya. Ya. Wa baini wa baina abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antara aku dengan hambaku adalah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa akhirus surah li abdi. Dan akhir surah tersebut adalah untuk hambaku, wa li abdi masa'al. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi Allah akan berikan permohonannya. Karena seorang hamba ketika sholat, dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka Allah akan tunjuki. Ya. Karena Allah menjanjikan akan mengabulkan orang yang minta kepadanya. Maka orang yang masih menjaga sholat, akan Allah bimbing, akan Allah jaga. Ya. Kalaupun tergelincir, manusia. Nggak ada yang maksum. Nggak ada yang lepas dari dosa. Tapi nggak jauh-jauh banget. Nggak sampai meninggalkan agama ini. Allah akan kembalikan dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak pernah salat, naudzubillah min dzalik, yang enggak pernah mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka ya karena enggak pernah mohon petunjuk, Allah enggak akan urusi dia. Sehingga paling mudah terbawa, terombang-ambing oleh berbagai macam fitnah dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan fitnah. Ada fitnah syubhat, pemikiran, pernyataan-pernyataan yang menyimpang, paling gampang kebawa. Juga ada fitnah syahwat, fitnah harta, wanita, tahta, paling mudah juga terbawa. Ya, orang yang tidak sholat sudah nggak, istilahnya nggak punya pegangan lagi, nggak ada bimbingan lagi, sehingga paling mudah terbawa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan ada generasi setelah mereka yang menyia-nyiakan salat dan akhirnya memperturutkan hawa nafsunya, fasawfa yalqawna ghayya, kelak mereka akan menemui kesesatan. Ya, sedikit lagi. Qala sab'ul matani tadi sudah. Nama lainnya juga Al-Quranul Azim dan Fatihatul Kitab. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'ul matani wal Quranul Azim alladzi utitu. Alhamdulillahirabbil alamin adalah sab'ul matani, Al-Quranul Azim yang diberikan kepadaku. Ya. Tadi diterangkan bahwa Al-Fatihah ini termasuk Makkiyah yang turun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Tapi menurut Mujahid bin Jabir, murid Abdullah bin Abbas, bahwa Al-Fatihah ini turun setelah hijrah atau termasuk Madaniyah. Ya. Ada yang mengkompromikan bahwa Al-Fatihah turun 2 kali, di Mekah dan di Madinah. Tapi pendapat yang menyatakan bahwa Al-Fatihah turun di Mekah lebih kuat. Berdasarkan surah Al-Hijr tadi, walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anal azim, sedangkan surah Al-Hijr
termasuk surah-surah Makkiyah yang turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Itu di sini pendapat para ulama terkait dengan basmalah. Tadi sudah saya terangkan, ini khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama, yakni apakah basmalah bagian dari surah Al-Fatihah atau ya tidak sebagai ayat tersendiri dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Mereka yang berpendapat bahwa basmalah termasuk ayat surah Al-Fatihah seperti para qori Mekah dan Kufah. Namun qori Madinah, Basrah dan Syam berpendapat bahwa basmalah ya tidak termasuk, ya, basmalah tidak termasuk surah Al-Fatihah, bahkan sebagai pemisah antara surah-surah dan untuk tabaruk mengambil keberkahan. Nah, bahkan dari kalangan sahabat yang berpendapat bahwa basmalah termasuk surah dari setiap surah selain surah At-Taubah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Hurairah, Ali. Sedangkan dari kalangan tabi'in yang berpendapat bahwa tadi basmalah bagian dari surah Al-Fatihah atau Tawus, Sa'id bin Jubair dan seterusnya. Nah, ini yang tadi ya. Adapun Imam Malik, Abu Hanifah dan kawan berpendapat bahwa basmalah tidak termasuk ayat Al-Fatihah dan seterusnya. Baik. Nah, ini ya. Sebentar. Adapun terkait dengan menjaharkan, ya, menjaharkan dalam sholat, menurut riwayat, yakni yang masyhur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat, ya, pernah menjaharkan basmalah atau terkadang, tapi beliau lebih sering mensirkan basmalah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya. Dan jumlah kata dalam surah Al-Fatihah, ya, sampai dihitung dalam kitab tafsir, jumlah katanya ada 25 kata. Ya. Kemudian jumlah hurufnya ada 113. Berarti kalau jumlah hurufnya ada 113, satu huruf kan dihitung satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10. Berarti kalau 113 ya huruf, berarti kita memperoleh 1130 kebaikan. Ya. Ya. Di antaranya juga nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu, dari situ kita akan ketahui cakupan yang dalam, ya, kelebihan Al-Fatihah ini, ya. Ini masih pengantar saja. Cuma ada beberapa hadis yang Masya Allah di sini terkait dengan kelebihan surah Al-Fatihah. Saya bacakan di sini di antaranya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bainama Jibril qa'id dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqidun min fawqih. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari atas kepalanya, dari langit, gitu. Terdengar suara pintu langit terbuka. Farafa'a ra'sah. Maka malaikat Jibril mengangkat kepalanya. Waqal dan berkata, hadza bab minas sama. Ini salah satu pintu langit, ya, futihal yaum, yang pada hari ini dibuka, lam yuftah qattun, yang belum pernah dibuka sebelumnya kecuali hari ini. Fanazala minhu malak, kemudian muncullah malaikat dari situ, dari terbuka pintu langit muncul malaikat. Faqal, kata malaikat Jibril, hadza malak nazala ilal ard, malaikat ini turun ke bumi, lam yanzil qattun illal yaum, belum pernah sama sekali turun ke bumi kecuali hari ini saja. Fasallam, kemudian mengucapkan salam dan berkata, absyir binurain utitahuma lam yuktahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu yang belum pernah seorang nabi pun diberikan keduanya, yaitu Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan akhir-akhir surah Al-Baqarah. Lan taqra biharfin minhuma illa u'titah. Tidaklah engkau membaca satupun huruf daripadanya melainkan akan diberikan kepadamu. Ya. Dan hadis lainnya ada terkait dengan surah Al-Fatihah bahwa surah yang paling agung
dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Kalau ayat yang paling agung apa? Ayatul Kursi, betul. Kalau surah Al-Fatihah, kalau ayat Ayatul Kursi. Ya, ya silakan. Hmm. Hmm. Oh, ngirimkan gitu ya. Betul. Iya, betul. Iya. Itu kan ila itu kan kepada, berarti maksudnya mengirim. Ila hadratil Mustafa. Kita arahkan, kita kirimkan ke hadirat Al-Mustafa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kalimat ini bisa dikatakan cuma orang belakangan doang yang mengucapkannya. Ya, secara dalil, ya, secara dalil dan uh, dalil nakli dan akli juga nggak pas. Dalil nakli nggak ada praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan Al-Fatihah kepada salah seorang sahabat yang sudah meninggal misalnya. Ada sahabat yang lebih dulu meninggal, seperti Hamzah, seperti siapa namanya, Utsman bin Mad'un, ya, Mus'ab bin Umair. Adakah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat, kemudian beliau mengatakan ilah hadrah Hamzah ibni Abdul Muttalib wa Mus'ab ibni Umair wa Utsman ibni Mad'un Al-Fatihah, nggak ada satupun riwayat. Itu yang pertama. Yang kedua, secara akal juga ya, mereka bukan butuh dikirimi sebenarnya, ya. Karena Al-Quran liung diromangkana hayya, memberi peringatan buat orang yang hidup sedangkan mereka sudah meninggal. Yang ketiga, yang mereka butuhkan doa, itu bukan doa kalimat doa itu secara akal gitu ya. Jadi tidak sejalan, baik secara nakal beda ngirimin gitu. Uh -uh. Uh -uh. Nah, kalau amal soleh mungkin masih apa namanya bisa kayak dia punya kebaikan dulu ketika di dunia ngalir gitu. Nanti ada khilaf tersendiri terkait itu. Maka ini secara mungkin kalau orang ya istilahnya aneh aja lah gitu. Kalau mungkin saudara-saudara kita yang di Saudi dengar orang Indonesia ngomong begini kok aneh, apa maksudnya gitu ya. Heeh. Hmm. Hmm. Betul, betul. Betul. Ada itu di betul. Iya, betul. Betul. Bisa juga sih itu. Biasanya dibahas kalau kita masuk ke fikih janais itu. Cuma insya Allah mungkin nanti setelah ini berapa kali pertemuan tafsir kita kembali ke fikih lagi, bisa kita bahas itu. Insya Allah. Baik, ini mungkin sekedar pengantar saja terkait dengan surah Al-Qamar. Insya Allah kita masuk ke ayat demi ayat. Insya Allah. Ya. Sini insya Allah pertemuan yang selanjutnya kita masuk dan baru nanti mungkin kita juga kembali ke fikih, kita bahas itu terkait dengan masalah-masalah fikih seperti biasa. Uh, Baik, satu hadis sebagai penutup, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, waladhi nafsi biyadi, demi Allah yang nyawaku di tangannya, ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran mitluha. Demi Allah yang nyawaku di tangannya tidak pernah diturunkan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, surah yang seperti Al-Fatihah. Wa innaha lahiya sab'ul matani. Al-Fatihah adalah sab'ul matani allati atani Allahu azza wa jal, yang Allah azza wa jalla berikan kepadaku. Baik, saya kira mungkin ini ya, ini pengantar surah Al-Fatihah. Nanti insya Allah mungkin kita masuk ayat demi ayat, dan insya Allah kalau sudah ke tafsir juz amma, dan kita akan kembali lagi seperti biasa ke fikih. Insya Allah. Sampai di sini mungkin karena waktu Isya sudah masuk yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bisa difahami, bermanfaat.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.